Pegangannya yang mana, Kang? Bebas daunnya aja. Bebas. Daunnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak rusak kan ya? Nggak. Daun-daun singkong sudah semua naik. Ya, mampang. Berangkat. Pakai sambal enak. Daun singkong biasanya disantap sebagai pelengkap lauk pauk yang biasanya ditemui di rumah makan Padang. Meski tampak sederhana, di balik teksturnya yang lembut dan cita rasanya yang khas, ada tangan-tangan petani yang bekerja setiap hari selama berbulan-bulan. Ini pagi-pagi sudah jalan-jalan, bukan mau jogging-jogging ya, tapi mau petik daun singkong. Daun singkong, ikuti perjalanan saya dari awal metik sampai antar packing selengkapnya pada hari ini. Oke, kita lanjut. Saya takutnya syar. Langkah kaki membawa saya ke sebuah kampung di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah ini telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan pemasok daun singkong untuk rumah-rumah makan di Jabodetabek. Beda-beda ya? Di desa ini, sekitar 4 hektar lahan ditanami singkong. Selebihnya tersebar di kebun-kebun milik warga di berbagai penjuru kecamatan. Tidak kurang dari 800 kg hingga 1 ton daun singkong dikumpulkan setiap hari. Nah, tahunya yang udah bisa dipanen tuh yang mana? Yang udah tinggi, Ini udah sedangnya. udah Ini. ukurannya ya seginilah gitu. Proses pertumbuhan daun singkong dari bibit hingga siap panen membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Pada saat panen, perhatian khusus diberikan pada pemilihan daun. Para petani dengan cermat memilah, memastikan tidak memetik helai daun selain yang berwarna hijau cerah. Petik daunnya, singkirkan yang menguning, lalu ulangi lagi. Getahnya memang ada, tapi tidak perlu cemas, tidak menimbulkan gatal di kulit. Ya nih Bu, ini kan ada getahnya. Ini gatal gak kalau kena? Enggak. Beda sama getah yang... Pepaya iya gatal, kalau ini enggak. Tidak semua singkong di sini berakhir di dapur yang sama. Yang satu diambil daunnya, yang lain umbinya. Panen di bagian kebun sudah selesai. Saatnya daun-daun segar ini dibawa ke tempat berikutnya. Sip. Pegangannya yang mana, Kang? Bebas daunnya aja. Bebas. Daunnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak rusak kan ya? Nggak. Oke, nah sekarang jalan dari kebun buat ke tempat menaruh. Mana kameranya? Nah, hai. Oke, kita lihat dulu. Meski jumlah daun yang siap panen masih banyak, ada pembatasan yang diterapkan. Tujuannya sederhana, menjaga kesegaran daun singkong tetap optimal saat dikonsumsi. Dan yang menarik adalah nggak cuma manusia yang menunggu angkutan umum, tapi singkong-singkong ini juga. Karena kita akan naik angkot yang memang dikhususkan untuk daun singkong. Main olahraga pagi-pagi. Panen memang sudah usai, tapi justru disinilah rangkaian proses yang lebih kompleks dimulai. Tidak ada satupun yang boleh terlewat, dimulai dari tahapan yang disebut sebagai membabat. Pak, ini gimana? Oh, Ini gasnya gedean aja. kanan kan? Ya, ini gasnya gedein. Pak, pertanyaan saya gini, Pak. Ya, Kenapa kudu dipapas begini, Pak? ini supaya tumbuhan lama biar bentuk baru, bertunas baru gitu. Setelah area dipastikan bersih dari sisa-sisa panen, perhatian kini beralih ke tanah. Tahapan krusial berikutnya adalah penggemburan. Melihat para petani melakukannya setiap hari, sepertinya pekerjaan ini biasa saja. Namun setelah ikut terjun langsung dalam setiap tahapan, wah, sungguh di luar dugaan saya. Lanjut, tanah yang telah gembur kini siap menerima asupan nutrisi penting. Proses berikutnya adalah pemupukan. Pupuk alami ini kaya akan unsur hara yang akan diserap perlahan kembali oleh tanah dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan akar serta pertumbuhan awal tanaman singkong yang sehat. Yang banyak dok. Susah ngeruknya, Bang. Gini. Nah. Yang penting rata. Memasuki hari ke-15, giliran pupuk non-organik ditambahkan. Ini penting agar daun singkong tumbuh lebih lembut dan tidak terlalu getir saat dimasak dan disantap.
Kenapa harus pakai pupuk yang kedua, Pak? Ini supaya hasilnya maksimal. Oh, Daun supaya biar halus. apa, Pak? Daunnya halus, Oh, lemes gitu. biar lemes. Maksudnya Iya. gimana tuh, Pak, kalau pakai ini, Pak? Ya, itu hasilnya supaya maksimal. Walaupun bisa dipanen hingga usia 3 tahun, tidak semua batang singkong terus produktif. Batang-batang yang sudah menurun hasilnya harus diganti dengan tanaman baru agar hasil panen tetap optimal. Pak, ini langsung asal tusuk ke bawah atau gimana? Jadi kita tusukkan ke bawah, kita tanamkan, cuman lihat ini tunasnya yang buat ke atas, ya gitu. Jangan sampai dibalik lah gitu. Ya, ini kelihatan dia itu tunasnya ini ngadep ke atas. Tapi kalau begini, kebalik, nanti tumbuhnya ke bawah. Ada alasan mengapa penanaman bibit singkong selalu diusahakan lurus. Barisan yang rapi akan membantu dan mempercepat proses pemanenan ketika saatnya tiba. Terdapat berbagai jenis varietas singkong, tetapi petani di sini cenderung memilih jenis daun singkong mentega. Varietas ini dianggap paling cocok untuk diambil daunnya. Kebanyakan yang buat tanam daun singkong, yang diambil daun singkong itu singkong mentega, begitu. Yang bisa ini singkongnya dibikin tape, begitu. Jadi ini khusus buat diambil daun. Setelah itu daun singkong dirawat secara berkala selama 2 bulan sejak masa pembibitan. Pada musim panas, daun-daun ini akan disiram secara rutin, sementara saat musim hujan cukup dipantau agar tetap mendapat cukup air, jangan sampai kekurangan. Dengan selesainya semua tahapan pengerjaan di kebun, kini saatnya memindahkan hasil panen. Sebuah kendaraan telah datang, siap mengangkut tumpukan daun singkong segar menuju tujuan selanjutnya. Nah, ini maksud saya. Daun singkong naik angkot. Kendaraan dalam komplek. Setiap kali beroperasi, angkot ini biasa mengangkut sekitar 200 kg daun singkong. Dan bukan hanya satu, ada beberapa angkot yang disebar ke berbagai kebun, semuanya dengan tugas yang sama. Kalau pakai angkot kan kita ciri khas kita ya, kalau misalkan losbak udah kebanyakan pakai losbak. Kalau angkot kan biasanya buat penumpang. Kalau ini kita buat khusus buat daun singkong. Udah lama soalnya ini pakai angkot terus. Berapa tahun pakai angkot terus? Sekitar ada 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Langkah berlanjut ke tempat pengumpulan daun singkong yang tidak jauh dari kebun. Daun-daun singkong sudah semua naik. Ya, mampang. Berangkat. Berangkat. Oh alah, nggak ada 5 menit udah nyampe. Dan ini waktunya kita bongkar. Ya, kiri, pit. Sampai. Ya, pit. Permisi, senang. Setiap harinya tempat ini mampu mengumpulkan hingga 1 ton daun singkong. Namun ketika permintaan pasar sedang tinggi, mereka bahkan mengambil pasokan tambahan dari petani daun singkong lain, sehingga total pengumpulan bisa mencapai 1,5 ton. Di tempat pengumpulan ini, daun singkong dipisahkan sesuai kebutuhan pasar. Ada yang dijual per ikat, ada pula yang diambil daunnya saja. Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara daun singkong yang dijual dalam bentuk ikatan dengan yang sudah dipreteli. Per ikat harganya berkisar antara Rp4.000 sampai Rp7.000. Sedangkan untuk daunnya saja, per kilogramnya dijual dengan harga Rp11.000 hingga Rp16.000. Dan ada loh tips untuk menyimpan daun singkong tetap segar dan tahan lebih lama. Itu tuh digebarin, itu tuh di apa tuh? Dicelup, digebarin tuh biar ini dianya. Dicelup dulu, baru di... Ampari, digebarin. Oh, berarti jangan ditumpuk. Jangan. Emang kalau ditumpuk kenapa, Bu? Suka itu pada apa sih? Panas, pada mateng, bau. Saat memetik daun singkong, usahakan batang-batang kecil tidak ikut terbawa. Soalnya pelanggan bisa komplain kalau terlalu banyak batang. Lama itu. Susah, Bro. Takutnya nanti kena bagian batang. Karena kalau kena bagian batang, kata ibunya kurang Bagus. kurang oke. Kurang oli. Beberapa pelanggan meminta daun singkong diantarkan langsung ke lokasi. Sementara yang lain lebih memilih untuk datang dan mengambil pesanan sendiri di tempat. Ini yang bagus-bagus ya, Dak? Yuk, siap. Udah.
Ini buat rumah makan Padang di mana udah? Di Bekasi. Bekasi. Sekitarnya. Di sini tuh yang paling bagus, paling super sini, paling gede buasnya sini lah paling ini. Ciri-ciri daun singkong yang super menurut Uda sebagai supplier apa? Ya daunnya muda, kalau direbus lembut dan lembut gitu. Lembut kan kayak gini kan lemas nih. Kalau direbus tuh jadi bagus, jadi dimakan tuh jadi enak gitu. Selain lezat sebagai sayur pendamping untuk berbagai sajian, daun singkong juga cocok disantap sebagai lalapan segar. Daun singkong yang baru dipetik dan yang sudah direbus tanpa tambahan garam dan lain sebagainya. Nah, kayak daun singkong pada umumnya, cuman yang saya suka teksturnya. Direbusnya nggak kelamaan, jadi crunchy. Dan kalau kata bapak ibunya tuh, dia lemes. Wah, jadi nggak alot buat dimakan. Bertani termasuk menanam daun singkong selama 25 tahun terakhir tidak lepas dari berbagai resiko. Salah satu momok yang paling ditakuti para petani adalah serangan hama yang sewaktu-waktu bisa menggagalkan harapan panen. Kalau katanya untuk dikendala di daun singkong, kalau musim terang itu cuaca kan panas, jadi daun singkong agak mudah kena hama, begitu. Ada hama yang kuning, hama putih, begitu. Jadi sebab dia kekurangan zat air. Mungkin kita tidak pernah menyangka sayuran sederhana seperti daun singkong melewati proses yang cukup panjang. Berminggu-minggu waktu dan perawatan berkala harus dilalui hingga hadir di meja makan kita. Udah tahu kan, ternyata secuil daun singkong yang biasanya jadi pendamping di beberapa sajian, salah satunya di rumah-rumah makan Padang, perjalanannya sangat panjang. Bagaimana? Udah kepikiran mau bikin apa daun singkongnya hari ini? Rian Fernando, Andreawan Saputra, CNN Indonesia.